Indonesia itu bukan dijajah Arab, tapi hari ini kita meniru Arab dengan sukarela. Cara berpakaian kita berubah, cara bicara kita berubah, kemudian cara menilai orang berubah, bahkan cara kita marah sekalipun sudah bukan Indonesia lagi. Dan yang paling aneh, semua ini kita sebut hijrah. Lebih islami, lebih benar. Padahal mungkin kita cuma sedang kehilangan jati diri, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Gue perlu bilang ini di awal ya, biar nggak dipelintir-pelintir ya. Ini bukan anti-Islam, ini bukan benci Arab sebagai manusia, tapi ini kritik keras terhadap Arabisasi. Karena agama itu nilai, budaya itu konteks. Dan ketika budaya asing dianggap lebih suci dari budaya sendiri, itu bukan kesalehan, itu krisis identitas, guys. Coba kita jujur sama diri kita sendiri lah ya. Hari ini kita perhatikan nama bayi lokal dianggap kurang islami, kemudian pakaian Nusantara dianggap kurang sopan, kemudian bahasa Arab dianggap lebih suci dari bahasa ibu, bahkan ada orang yang nggak bisa bahasa Arab, nggak ngerti sejarah Arab, tapi ngerasa lebih mulia karena kelihatan Arab. Ngerasa bahwa dia lebih Arab dari Arab, guys. Wow. Dan ini bukan iman, ini fatisisme budaya. Ada beberapa sejarah yang sering dilupakan, seperti misalnya Islam di Indonesia itu hidup ratusan tahun tanpa jubah Arab, kemudian tanpa sorban Arab, tanpa marah-marah menggunakan bahasa Arab. Kemudian kalau boleh jujur ya, Wali Songo dakwah itu pakai seni, budaya, kearifan lokal, ya menggunakan wayang dan lain sebagainya. Tapi hari ini Islam Nusantara dibilang bid'ah. Wow, luar biasa. Kemudian sering disebut dengan sinkrenitas, sesat halus, padahal yang datang belakangan, ya sok paling asli lah, ya tuh sok paling tahu gitu ya. Dan ini yang paling jarang dibahas karena sensitif. Arabisasi itu bisnis, guys, tanpa kita sadari. Dari fashion syar'i, ya, kemudian travel religi, kajian impor, ya, buku terjemahan satu arah, ada ekonomi besar di baliknya. Dan siapa yang untung? Bukan budaya Indonesia, tapi ideologi yang butuh umat seragam, bukan umat berpikir, guys. Wow, luar biasa. Jawabannya pahit tapi jujur, karena kita minder jadi orang Indonesia. Negara gagal kasih rasa adil, hukum tumpul, kemudian moral publik rusak. Lalu datang narasi, kalau mau selamat, jadi kayak Arab. Dan ini prinsip yang sesat menurut saya pribadi. Padahal Arab itu bukan satu budaya, bukan satu tafsir, bukan satu akhlak. Tapi disederhanakan jadi ini Islam yang paling benar. Kalau kita boleh jujur ya, kalau jujur-jujuran itu ya, ironi paling telah itu di Arab, mereka mulai berdamai dengan seni, ya membuka ruang kritik, menata ulang, ekstremisme. Mereka sudah mulai berdamai dengan seni, ya musik, sudah ada konser di sana, mereka sudah berteman dengan orang Amerika, orang Eropa dan sebagainya. Sementara di Konoha kalau kita perhatikan jauh ya dari yang kita harapkan. Di Konoha kita malah mengeras, gampang mengkafirkan, ya kemudian alergi diskusi, ya kita jadi versi paling galak dari sesuatu yang aslinya sudah mulai berubah. Wow, dan ini sangat-sangat luar binasa. Dampaknya bukan cuma soal pakaian, tapi intoleransi, kekerasan simbolik, ya pemungkaman budaya lokal. Kalau semua harus seragam, Indonesia sebagai bangsa akan selesai. Jadi pada faktanya ada fakta yang pahit tapi jarang kita ketahui gitu. Apa itu? Menjadi Muslim tidak pernah mensyaratkan berhenti menjadi Indonesia.
Kalau agama membuat kita membenci budaya sendiri, mungkin ya yang salah itu bukan budayanya, tapi cara kita memahami agama. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, dikit-dikit Arab ya, ke Arab-Araban. Kalau kita kritik seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang keloncutan berjamaah. Saya nggak ada urusan dengan yang namanya budaya Arab ya, tapi kalau saya perhatikan itu semua hal di Konoha itu diarabisasi ya. Seperti misalnya semua hal ya, kulkas ada agamanya ya, semua hal ya, sekolah ada agamanya ya. Sekolah di Konoha itu kalau saya perhatikan sudah ke Arab-Araban ya. Bahkan kalau Anda jeli ya, anak-anak kecil yang ya masih kecil sudah pakaian Arab gitu ya. Kenapa sih kita silau dengan yang namanya simbol-simbol gitu? Kenapa kita nggak masuk ke esensi daripada agama itu sendiri? Kenapa warga Konoha itu silau dengan yang namanya simbol-simbol ya? Mereka sangat mengagungkan simbol-simbol ya. Kalau misalnya pakai baju ke Arab-Araban, mereka berpikir mereka adalah orang yang soleh ya, orang yang berpikir kritis ya, orang yang luar biasa dan sebagainya. No, itu bukan jaminan guys. Tapi itu mencintai yang namanya simbol ya. Kemudian selain yang saya utarakan barusan, ternyata ada satu yang ditutupi tapi sangat penting guys. Apa itu? Ternyata ini semua direncanakan para elit-elit yang ada di Konoha. Terutama elit-elit politik dan para oligarki. Walaupun nggak semuanya ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena elit partai atau elit pejabat-pejabat di Konoha itu semakin kita simbolis dalam beragama, maka mereka akan semakin senang. Karena apa? Karena ya semakin kita simbolis itu maka kita semakin kurang berpikir kritis ya. Kalau misalnya terjadi masalah misalnya di Konoha, masalah ekonomi gitu ya, kita terpuruk dalam ekonomi ya, kemudian polisi di Konoha itu kurang bagus misalnya ya, pelayanan pemerintah nggak bagus dan sebagainya, nggak ada transportasi dan sebagainya, maka kita menyibukkan diri itu dengan agama gitu ya. Jadi kalau negara itu nggak hadir di tengah-tengah masyarakat, kita minta perlindungan pada apa? Pada simbol-simbol agama. Itulah sebenarnya alasannya ya, budaya Arab di Konoha itu sengaja dilestarikan oleh elit-elit partai yang ada di Konoha ya, elit-elit pemuka agama yang di Konoha, karena mereka diuntungkan ya. Mereka jualan pakaian syar'i dan sebagainya. Mereka sangat-sangat diuntungkan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita tidak mau protes gitu ya? Kenapa kita membiarkan hal ini? Ya karena kalau protes itu maka kita akan dikatain sesat, ya kurang beriman dan sebagainya. Padahal kita tidak mengkritik Islamnya, kita mengkritik budayanya. Karena agama yang kita anut di Konoha itu kalau boleh jujur ya, ini menurut keyakinan Guru Gembul ya. Menurut keyakinan Guru Gembul, kita itu bukan beragama Islam. Konoha itu tidak beragama Islam. Menurut keyakinan Guru Gembul, Konoha itu beragama Arab, bukan beragama Islam. Itu kata Guru Gembul ya. Jangan marah saya ya. Kalau mau marah, marah sama Guru Gembul sono. Jadi, kita itu beragama Arab. Makanya kita sangat menggandrung yang namanya simbol-simbol. Kemudian selain daripada ini disengaja oleh pemerintah gitu ya, karena mereka gagal ya, mereka gagal dalam memimpin ya, mereka gagal dalam menjalankan amanah sehingga masyarakat itu merasa dihianati ya, ekonominya hancur dan sebagainya. Mereka mengambil perlindungan agama ya, mereka menggunakan simbol-simbol agama ya. Kenapa mereka menggunakan simbol-simbol agama? Karena kalau misalnya berpikir kritis ya, menyelesaikan masalah ekonomi itu kan susah ya, harus mikir ya, harus stres dan sebagainya. Kalau menggunakan simbol-simbol agama itu kan selesai ya, oh kita orang yang suci, orang yang bla 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 gitu ya. Kemudian selain itu karena faktor daripada media ya, konten YouTube, TikTok dan sebagainya itu mempengaruhi guys ya, sangat-sangat mempengaruhi. Kemudian selain itu karena film ya. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu film-film nggak semuanya, tapi ya ini hanya di Konoha ya. Jadi kalau misalnya nih berantem nih ya, ada misalnya nih orang jahat sama orang baik. Kalau di film-film itu kalau saya perhatikan itu ya, orang baik itu pakai sorban ya. Ini jarang dibahas loh. Dan ini sangat berisiko ya bagi industri perfilman. Pakai sorban, kemudian pakai baju kearah-arahan ya. Orang yang baik itu ya, yang protagonis ya. Tapi yang antagonis itu biasanya baju lokal gitu ya, dukun apa segala macam gitu. Ya pokoknya yang ini deh, yang
lebih ke ini ya, lokal ya kalau saya perhatikan. Jadi ini secara tidak langsung ya bentuk propaganda gitu ya. Ini semacam propaganda. Film-film seperti ini kan semacam propaganda. Saya nggak tahu siapa yang mulai ini duluan ya. Semenjak Pak Soeharto lengser, maka film-film seperti ini sangat-sangat diminati kalau saya perhatikan ya. Orang yang berbaju Arab itu dianggap suci gitu ya, memakai sorban apa segala macam. Ini propaganda guys. Ya, apakah ini ada tujuannya? Ya, ini disengaja oleh para elit-elit supaya apa? Supaya kita itu tertidur, supaya kita tidak berontak, supaya kita tidak menuntut. Ya, menuntut pertanggungjawaban dari para elit-elit partai yang ada di Konoha dan elit pejabat yang ada di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungannya ini dengan yang namanya elit partai, pejabat dan sebagainya? Apa alasannya? Biasanya negara yang terpuruk itu ya, negara yang banyak korupsinya dan lain sebagainya seperti Konoha, biasanya mereka mencari pelindungan agama. Kenapa warga Konoha itu sangat simbolis? Karena mereka menganggap bahwa agama itu menyelamatkan gitu ya. Simbol-simbol agama itu menyelamatkan ya. Karena mereka sering nonton di YouTube, di TikTok ya, kemudian di film-film misalnya ya, orang yang bersorban itu adalah orang yang menyelamatkan, orang baik dan sebagainya. Mereka mencari pelampiasan seperti itu ya. Ketimbang memperbaiki masalah ekonomi, ya, memperbaiki birokrasi, memperbaiki pemerintahan dan sebagainya ya. Sehingga para elit-elit kita itu ya santuy-santuy gitu ya. Mereka kerjanya itu asal-asalan, malas-malasan dan lain sebagainya ya. Sehingga mereka nggak diganggu. Jadi video ini mengganggu sebenarnya, mengganggu otoritas daripada elit partai itu sendiri. Jadi dan tersahabat yang nonton video ini ya, kalau kita anak-anak muda yang nonton video ini atau siapapun ya, atau bapak-bapak, ibu-ibu ya, mari kita sadar ya, sadar woi. Ya, saya tidak kritik agama di sini ya, saya mengkritik ya simbol-simbol tertentu, simbol budaya tertentu. Ya, saya nggak mau Konoha itu diarabisasi. Karena apa? Karena ini akan menghancurkan Konoha itu sendiri dari dalam tanpa kita sadari ya. Tapi ya apa boleh buat, kita harus keluar daripada simbol-simbol yang terjadi di Konoha ini. Dan tidak hanya di Konoha kalau saya perhatikan, di luar negeri juga seperti itu ya. Di negara-negara yang terpuruk ya, seperti misalnya Afghanistan ya, Suriah dan lain sebagainya, biasanya mereka akan sangat-sangat menggandrung yang namanya simbol-simbol agama. Ya, mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi ya disclaimer on ya, biasanya masyarakat yang IQ-nya itu di bawah rata-rata, mereka itu sangat terobsesi dengan simbol-simbol. Mereka tidak benar-benar menyelesaikan masalah ya. Mereka berharap dengan menggunakan simbol-simbol ya, berpakaian baju agamis, mereka menganggap masalah selesai. Padahal no, masalah bukan selesai, malah tambah parah ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Salam rasional.